Itu pemerintah yang kita kerjakan. Nah, sekarang pangan yang menjadi tanggung jawab saya. Saudara-saudara, sebagai informasi, tahun lalu kita impor beras masih hampir 4 juta tahun lalu. Ini teman-teman wartawan di sini ya. Tahun lalu hampir 4 juta. Kita impor jagung hampir 3 juta tahun lalu. Begitu besar impor kita. Tapi saudara-saudara, tahun ini baru sampai April akhir, barusan mentan telepon, baru nih pagi tadi telepon saya melaporkan Pak Menko Pangan, insya Allah akhir April ini stok beras kita akan mencapai 3 juta ton. Padahal kita tahun lalu impor hampir 3,6. Jadi sebelum akhir 2025 baru April, insya Allah saya mengatakan stok beras kita sampai akhir 2026 kita tidak akan impor beras lagi, insya Allah. Begitu juga jauh dan lain-lain. Tetapi kan pangan itu tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein. Ini kita setelah ini kita akan all out bersama Menteri Kelautan untuk menangani apa yang kita sebut dengan protein. Ya, Pak Menteri Kelautan akan membangun 20.000 hektar nanti tambak ya, yang dulu bekas Sudawidu akan menjadikan tambak ikan. Juga lain-lain ikan tangkap, siwit dan seterusnya. Banyak PR kita saudara-saudara. Juga barusan dapat tambah dari Pak Presiden tadi yang sudah disampaikan sebagian oleh Menteri Desa, kita akan membangun koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan Merah Putih yang dipercayakan kepada Menko Pangan sekaligus tugas tambahan. Nah, saudara-saudara, saya ingin menggambarkan apa sih sebetulnya kebijakan visi misi pemerintah. Kalau saya lihat tadi, anggota DPR, bupati, wali kota, para menteri kita semua sudah penuh percaya diri. Beda dengan 2-3 bulan yang lalu. 2-3 bulan yang lalu saya lihat kader-kader PAN, DPR, para bupati, wali kota seperti masih di luar pemerintahan, sepertinya. Tetapi hari ini saya lihat sudah penuh percaya diri bahwa yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PAN adalah bagian terbesar di dalamnya. Saudara-saudara, kita memang menunggu lama untuk ikut ambil bagian secara ambil bagian secara menyeluruh di pemerintahan. Hampir 10 mungkin 15 tahun kita menunggu. Tetapi saya katakan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak, walaupun kami nunggu lama, kami bangga, kami bahagia. Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan saudara adalah kebijakan sesuai dengan platform dan cita-cita Partai Amanat Nasional. Kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat. Kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, saudara. Saya ambil contoh, ada 3 kebijakan yang penting yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah kedaulatan pangan. Menyangkut hajat hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Termasuk para petani, saudara-saudara. Dan tentu ikutannya. Kedua, swasembada mengenai energi. Yang ketiga, program fokusnya adalah hilirisasi yang juga swasembada air. Oh, kok air? Nanti kita akan jelaskan. Nah, saudara-saudara, kebijakan-kebijakan itu harus dibangun secara komprehensif. Pangan tidak hanya cukup kita swasembada beras. Gak cukup. Karena swasembada beras hanya menguntungkan sebagian rakyat kita.